Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PHP ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya bernama Muhammad Hafiz Budiman. Di sebelah kiri saya Sheikh Malar Segar. Saya Siti Sarah. Di sebelah kanan saya. Saya Rizky Olerami. Saya Wirza Penjelasan. Selamat menonton video kami. Terima kasih. 2,000 years later. Ketika sesi dimulai secara otomatis, PHP akan memanggil penanganan penyimpanan sesi buka dan baca. Nah, function display login. Lanjut ke echo login, terus echo username. Baru $username trim fget_stdin. Masukkan echo password. $passwordnya trim fget_stdin. Jika username dan password disatukan, maka keluar tulisan benar atau true. Lanjut ke main menu. Tetapi jika salah, maka echo-nya username-nya ini akan keluar login gagal atau coba lagi. Maka kembali ke username dan password. Bagian function display login. Yang pertama itu mencetak header login ke konsol dengan mengetikkan script echo login. Perintah ini meminta pengguna untuk memasukkan nama pengguna mereka dan menyimpan input dalam .username variabel menggunakan fget_stdin. Trim buka kurung, fungsi ini digunakan untuk menghapus karakter spasi dari input. Perintah ini meminta pengguna untuk memasukkan kata sandi mereka dan menyimpan input dalam $password variabel menggunakan fget_stdin. Sekali lagi, trim buka kurung kurawal perintah ini digunakan untuk menghapus karakter spasi. Ia memeriksa apakah nama pengguna dan kata sandi yang dimasukkan cocok dengan nilai yang dikodekan secara permanen, yaitu admin dan admin. Jika cocok, ia menetapkan variabel sesi $session atau logit_in ke true dan memanggil main menu buka kurung fungsi tersebut. Jika kredensial login salah, sistem akan menampilkan pesan kesalahan login gagal, coba lagi. Dan secara rekursif memanggil display login buka kurung fungsi tersebut untuk meminta pengguna mencoba lagi. Perhatikan bahwa fungsi ini menggunakan $session, yang berarti fungsi ini bergantung pada mekanisme sesi PHP untuk menyimpan status login. Di sini saya akan menampilkan atau menjalankan sebuah program dari login. Yang pertama itu run, username-nya itu admin, passwordnya admin, jalan. Ini sudah benar. Jika yang salah, admin 1, passwordnya admin 1. Nah, di sini loginnya gagal dan minta coba lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan function main menu. While $session located in echo garis miring n menu utama garis miring n echo 1 menu KP garis miring n echo 2 menu transaksi echo 3 menu laporan echo 4 logout echo pilihan menu $cost trim fget_stdin switch $cost case 1 menu KP break case 2 menu transaksi break case 3 menu laporan break case 4 logout break default echo pilihan tidak valid coba lagi garis miring n. Function main menu adalah sekumpulan instruksi yang dibungkus dalam sebuah blok. Fungsi dapat digunakan tanpa harus menulis ulang instruksi di dalamnya. Sedangkan while salah satu tipe loop atau perulangan dalam Python dalam PHP yang memungkinkan kita menjalankan blok kode berulang kali selama kondisi yang ditentukan masih memenuhi. Ini adalah fungsi PHP main menu yang menampilkan menu utama kepada pengguna setelah mereka berhasil masuk.
Saya akan menjelaskan rincian fungsi tersebut. Ia memasuki loop tak terhingga, while $session yang terus berjalan selama pengguna masih login, yaitu $session logged in. Jika login yang dimasukkan benar, maka di dalam loop ini mencetak header yang isinya menu utama ke konsol yang menampilkan menu dalam 4 pilihan. Opsi 1, menu KP, opsi 2, menu transaksi, opsi 3, laporan menu, dan opsi keempat, keluar. Ia meminta pengguna untuk memasukkan pilihan mereka dan menyimpan input dalam $coins variable menggunakan pjs stdin. Fungsi ini digunakan untuk menghapus karakter spasi dari input. Ia menggunakan switch case pernyataan untuk menangani pilihan pengguna. Jika pengguna memilih opsi 1, ia memanggil menu KP. Jika pengguna memilih opsi 2, ia memanggil menu transaksi. Jika pengguna memilih opsi 3, ia memanggil menu laporan. Dan jika pengguna memilih opsi 4, ia akan memanggil logout, fungsi yang mungkin akan mengeluarkan pengguna dan mengakhiri putaran. Jika pengguna memasuki pilihan yang tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan atau yang disebut pilihan tidak valid, coba lagi, dan akan mengulang kembali untuk menampilkan menu tersebut. Tapi diperhatikan juga bahwa fungsi ini bergantung pada $session super global untuk memeriksa status login dan memanggil fungsi lain. Baik, di sini saya akan menampilkan main menu. Udah lo ini. Aku tahu, buat aja lah, meninggal lupa aku. Aku jarang masuk, aku mantap. Oh ini jarang masuk, jarang masuk. Aku bawa itu jarang masuk aku. Mana saya sok? Datang, astaga. Di sini. Hah? Jadi di sini ada 3 pilihan. Pertama saya akan masukkan menu KP. Setelah kita masuk ke menu KP, kita kembali ke menu utama. Tidak tersambung. Nah, di sini kita coba memilih di menu kedua, transaksi. Kalian belum pernah masuk ya ke apa ya? Punya. Nah, di sini menu transaksi kita kembali ke menu utama. Setelah menu utama, coba kita Semua sih dua-dua ya. masuk ke menu laporan. Setelah menu laporan, kita kembali ke menu utama. Baru setelah itu kita logout. Baik. Function menu transaksi global transaksi itu diambil dari atas, yaitu di kolom 5 transaksi. Variabel transaksi sama dengan buka kurung, tutup kurung, titik koma, yaitu adalah penyimpanan untuk array. While dimana true echo menu transaksi, echo 1 buat pesanan, echo 1, 2 lihat pesanan, echo 3 cari pesanan, 4 echo 4 cetak resi, 5 kembali ke menu utama, pilihan menu, variabel choice sama dengan trim figure stdin. Switch itu diambil dari variabel choice ini. Ketika dipilih, maka muncullah yang dipilih itu. Contoh, switch $choice case 1 buat pesanan break, case 2 lihat pesanan break, case 3 cari pesanan break, case 4 cetak resi break, case
Case 5 return, yaitu mengulangi jika yang dipilih itu belum ada. Dan kalau salah, maka pilihan itu tidak valid dan coba lagi. Masuk ke bagian function buat pesanan. Global transaction menu item itu diambil dari yang atas, yaitu untuk penyimpanan array-nya. Order, variable order, echo masukkan nama pesanan. Order customer, nama customer siapa? Echo masukkan item, ketik selesai untuk menyelesaikan pesanan. While di mana echo nama item, variable item name, trim figure student. Jika item name selesai, maka break echo jumlah, quantity-nya sama dengan trim figure student. Order item name, yaitu name dari nama item di atas. Ini quantity, yaitu harga, diambil dari sini. Transaction sama dengan order, echo pesanan berhasil dibuat. Function lihat pesanan. Global transaction diambil dari atas, dari kolom kelima untuk penyimpanan ke dalam array. For each transaction as index sama dengan lebih besar order, pesanan, index tambah 1, echo nama pesanan, titik order customer. For each order item, order itu diambil dari item yang di atas. Ini 153. Jumlah item quantity, quantity-nya itu harga. Masuk ke bagian function cari pesanan. Global transaction, echo masukkan nama pesanan. Customernya, siapa nama customernya, masukkan nama customernya. For each transaction as index lebih besar sama dengan order. Jika customer order, maka masukkan nama customernya siapa. Echo pesanannya apa, echo nama pesanannya apa, customernya apa. For each itemnya apa, echo item name, jumlah item quantity. Function cetak resi. Global transaction, echo pilih metode sorting. 1 merge sort, 2 quick sort, 3 binary sort. Masuk ke pilihannya $choice, trim figure student, switch $choice itu diambil dari yang di sini. Case 1 merge sort transaction, 0, count transaction -1. Case 2 quick sort transaction 0, count transaction -1. Binary sort transaction break. Default echo pilihan tidak valid. Coba lagi, maka balik ke bagian cetak resi. For each transaction as index order, echo pesanan nama pesanan. For each item name, jumlah quantity. Function merge sort, array diambil dari array tadi yang udah di atas yang ini, di bagian item kelima. Array left right, if jika kiri lebih besar dari kanan, lebih kecil dari kanan, maka middle left right. Slice 2 merge sort array left middle, merge sort array middle right, merge right left middle right. Function merge right left middle right, left array, array slice, array left middle left tambah 1. Right array, array slice, array middle tambah 1, right minus middle. $i sama dengan $j sama dengan 0.
variabel K sama dengan variabel left, while variabel I lebih kecil dari con atau $left array, dan $J lebih kecil dari con $right array. If left array customer, right array customer, array buka kurung $K plus plus sama dengan left array $I plus plus. Else array buka kurung $K plus plus right array sama dengan $J plus plus. Why $I lebih kecil dari con left array variabel K plus plus left array variabel I plus plus, while $J con right array $K sama dengan $rect array plus plus. Function quicksort array low height. If jika low lebih kecil dari height, maka $P sama dengan partition array low height quicksort array low P minus 1 quicksort array P sama dengan 1 height. Function partition array slow height pivot array height customer $I slow minus 1 for $J slow $J height $J plus plus. Jika array customer lebih kecil sama dengan pivot, maka $I plus plus $temp array $I. I itu diambil dari sini. Array $I sama dengan $array IJ. J itu diambil dari sini. $A $array $J $temp. Temp array J tambah 1 array SI tambah 1 array height temp return S1 plus 1. Function binary sort $array sorted array for each array as item. Sorted array binary insert sorted array item array sorted array. Function binary insert sorted array item left null right con sorted array minus 1, while left lebih kecil sama dengan right middle inval integer val $right tambah $right slash 2. Jika sorted array middle customer, maka item customer array place sorted array middle item, maka kembali ke bagian sorted array. Jika salah sorted array ngambil ke middle customer lebih kecil item customer $left middle plus 1. Jika salah right middle minus 1. Array supplies sorted array left null $item. Kembali ke sorted array. Oke, function menu bagian function menu transaksi. Function menu transaksi, fungsi ini menampilkan menu kepada pengguna atau memungkinkan mereka untuk memilih opsi, yaitu terdapat opsinya buat pesanan, lihat pesanan, cari pesanan, cetak resi, dan kembali ke menu utama. Fungsi ini menggunakan while loop, yaitu menampilkan menu secara terus menerus hingga pengguna memilih untuk keluar atau opsi kelima. Masukan pengguna disimpan dalam variable choice
dan suite pernyataan digunakan untuk menentukan fungsi yang akan dipanggil berdasarkan pilihan pengguna. Contoh, jika pengguna memilih buat pesanan, maka yang muncul yaitu function buat pesanan ini. Oke. Function buat pesan. Function ini membuat transaksi pesanan baru. Pengguna diminta memasukkan nama pelanggan dan barang beserta jumlah yang dibeli. Pengguna dapat memasukkan beberapa item dengan mengetik selesai jika ingin mengakhiri pesanannya. Data transaksi disimpan dalam suatu array yang disebut order, yaitu ini, yang kemudian ditambahkan ke transaction array. Function lihat pesan. Function ini menampilkan semua transaksi yang ada dalam sistem yang telah dibuat oleh pengguna. Ia mengulang transaksi array dan menampilkan rincian setiap transaksi termasuk pelanggan dan barang dengan jumlahnya. Function cari pesan. Function ini mencari transaksi berdasarkan nama pelanggannya yang diinputkan oleh pengguna. Perintah tersebut meminta pengguna memasukkan nama pelanggan lalu mengulang transaksi rangkaian tersebut untuk menentukan transaksi yang cocok. Jika transaksi cocok yang ditemukan, rincian transaksi akan ditampilkan, termasuk nama pelanggan dan barang beserta jumlahnya. Function cetak resi. Funksi ini mencetak transaksi pesanan secara terurut. Pertama, ia meminta pengguna untuk memilih metode pengurutan, perurutan gabungan, perurutan cepat, perurutan biner, yaitu merge sort, quick sort, dan binary sort. Setelah disortir, ia mencetak transaksi yang disortir atau transaksi yang dipilih dari 3 tadi. Fungsi merge sort ini mengimplementasikan atau melogikan algoritma merge sort untuk mengurutkan transaksi. Dibutuhkan 3 parameter array yang diurutkan indeks kiri dan indeks kanan, yaitu array kiri dan kanan yang saya bilang tadi. Secara rekursif membagi array ke dalam sub array yang lebih kecil, mengurutkannya lalu menggabungkannya kembali dalam urutan yang diurutkan. Fungsi merge adalah fungsi membantu untuk merge sort. Yang ini dibutuhkan 4 parameter, yaitu indeks kiri, right, middle, dan kanan. Menggabungkan 2 sub array yang telah diurutkan menjadi satu yang diurutkan. Quick sort. Fungsi ini mengimplementasikan algoritma quick sort untuk mengurutkan transaksi. Dibutuhkan 3 parameter, yaitu array, low, dan high. Ia membagi array menjadi 2 sub array, satu dengan elemen kurang dari atau sama dengan pivot, dan dengan elemen lebih besar dari pivot. Binary sort yaitu fungsi membantu untuk pengurutan biner. Dibutuhkan 2 parameter, sub array yang diurutkan dan elemen yang akan disisipkan. Ia menggunakan pencarian biner untuk menemukan posisi yang tepat, memasukkan elemen ke dalam sub array yang diurutkan. Binary insert. Fungsi ini mengimplementasikan algoritma binary insert sort untuk mengurutkan transaksi. Hanya dibutuhkan 1 parameter, yaitu array. Yang ini. Ia berinteraksi melalui array, memasukkan setiap elemen ke dalam sub array yang diurutkan menggunakan pencarian biner. Perhatikan bahwa skrip tersebut menggunakan variabel global, yaitu ini variabel global untuk menyimpan transaksi yang bukan merupakan praktek yang direkomendasikan. Lebih baik menggunakan kelas atau objek untuk merangkum data dan perilaku. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menampilkan
bagian menu transaksi, yang dimana saya tadi sudah membuat itemnya susu 10.000. Yang kedua, menu transaksi. 1, buat pesanan, namanya Cici susu, itemnya berapa? 3. Selesai. 1, buat pesanan Alang, nama itemnya apa? Susu, berapa yang dibeli? 1. Selesai. Yang kedua, lihat pesanan, maka nampaklah dia pesanan pertama siapa, pesanan kedua siapa. Yang ketiga, cari pesanan, nama pesanannya siapa, misalnya Alang, apa isi pesanannya? Alang, item susu jumlah 1. Yang keempat, cetak resi, yang quick shot, maka dia menampak pesanan 1 Alang, item susu jumlah 1. Pesanan kedua Cici, item susu jumlah 3. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian function menu cafe. Global, variable menu items, will, true, echo, menu cafe, echo 1 tambah item, echo 2 edit item, echo 3 hapus item, echo 4 kembali ke menu utama, echo pilih menu, variable choice, trim, figure, student, switch, variable choice, case 1, echo nama item, $name, trim, figure, student, echo harga item, variable price, trim, figure, student, variable menu item, name, variable name, price, variable price, echo item berhasil ditambahkan, break case 1, break case 2, echo masukkan nama item yang akan diubah, variable name, trim, figure, student, forage, menu cafe, echo masukkan nama item yang akan diubah, variable name, trim, figure, student, forage, variable menu item, as, dan variable item, if, variable item, name, variable name, echo nama baru, variable item, name, trim, figure, student, echo harga baru, variable item, price, trim, figure, student, echo item berhasil diubah, break case 3, echo masukkan nama item yang akan dihapus, variable name, trim, figure, student, forage, variable menu item, as, variable index, variable item, if, variable item, name, variable name, unset, variable menu item, variable index, echo item berhasil dihapus, break case 4, return default, echo pilihan tidak valid, coba lagi. Dan bagian function menu cafe, ini adalah fungsi PHP bernama menu cafe yang menampilkan menu untuk mengelola item cafe. Berikut ini adalah rincian fungsi tersebut. 1. Ia mendeklarasikan variabel global.
menu items yang merupakan array yang menyimpan item cafe. 2. Ia memasuki loop tak terbatas, while true yang terus berjalan hingga pengguna memilih untuk kembali ke menu utama. 3. Di dalam loop, ia mencetak header menu cafe ke konsol. 4. Ini menampilkan menu dengan 4 pilihan. Yang pertama, tambah item opsi 1. Yang kedua, edit item atau opsi 3. Yang ketiga, hapus item atau hapus item opsi 3. Yang kelima, kembali ke menu utama atau return to main menu option 4. Yang keenam, ia meminta pengguna untuk memasukkan pilihan mereka dan menyimpan input dalam $key variable menggunakan figit stdin trim. Fungsi ini digunakan untuk menghapus karakter spasi dari input. Yang ketujuh, ia menggunakan suite pernyataan untuk menangani pilihan pengguna, yaitu yang pertama, apabila pengguna memilih opsi pertama, tambah item, maka akan muncul permintaan kepada pengguna untuk memasukkan nama dan harga item baru, lalu menambahkannya ke dalam $menu item array. Yang kedua itu, jika pengguna memilih opsi kedua, edit item, maka akan muncul permintaan kepada pengguna untuk memasukkan nama item yang ingin diedit, lalu memperbarui nama dan harga item dalam array variabel menu item. Yang ketiga, apabila pengguna memilih pilihan ketiga atau item hapus, maka akan muncul permintaan kepada pengguna untuk memasukkan nama item yang akan dihapus dan menghapusnya dari array $menu item. Yang keempat, jika pengguna memilih opsi keempat, kembali menu utama, ia kembali dari fungsi, mengakhiri putaran dan kembali ke menu utama. Selanjutnya, jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan, pilihan tidak valid, coba lagi, dan akan mengulang kembali untuk menampilkan menu tersebut. Perhatikan bahwa fungsi ini menggunakan variabel global $menu item untuk menyimpan item cafe dan memodifikasi array ini secara langsung. Selain itu, fungsi ini tidak memvalidasi input pengguna, sehingga mungkin rentan terhadap kesalahan atau input berbahaya. Saya akan menjalankan programnya. Yang pertama, admin. Ya udah tinggal ke sana menu, ya udah. Masuk yang pertama, menu cafe. Kita sebagai penonton jadi berharap ya. Loh, kok gitu? Kenapa ada yang dibuka? Aku tahu tuh jadi masuk loh. Oh ini termasuk aku tidak tahu apa bapak ngomong sama aku. Maksudnya aku masuk menu sendiri gitu. Bisa salah. Pilih menu. Buatkan gitu. Iya. Kan pilihannya kan nggak gitu. Kita jadikan satu semua. Sebenarnya ini menu cafe, tambah item, menu transaksi apa aja, misalnya tambah pesanan, data pesanan, kita scroll, dan baru menu laporan, dia riwayat transaksi harian, gimana, ini udah selesai. Ya jadikan satu ini. Hapus edit item. Bersuara lawak geng. Masukkan item yang akan dihapus. Kayak semangga. Pilih menu. Pilih menu, oke. Enter. Kalau gini nggak suka nggak? Langsung pakai dulu.
Mesin tadi. Oke. Tak pilih menu. Enter. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan function menu laporan. Echo menu laporan, Echo 1 laporan harian, Echo 2 laporan bulanan, Echo 3 kembali ke menu utama, Echo pilih menu. Variable cost, time, figure, study suite, variable cost, K1 Echo laporan harian dummy, break case 2 Echo laporan bulanan, break case 3 return, default Echo pilihan tidak valid, coba lagi, dan kita masuk ke bagian function logout. $session login false Echo Anda telah logout. Display login. Sudah bis. Nah, kita masuk bagian pengertian dalam fungsi menu laporan. Fungsi menu laporan biasanya dimulai dengan mencetak header menu laporan menggunakan perintah echo. Ini dia. Nah, kode dalam programan ini akan mencetak menu dengan pilihan-pilihan yang ada di dalam manajemen cafe. Nah, kita masuk ke bagian $cost. Fungsi ini menggunakan figures student untuk membaca input dari pengguna, untuk membersihkan input dari spasi ekstra. Fungsi menggunakan suite untuk memproses pilihan yang dimasukkan oleh pengguna $cost. Nah, bagian case 1. Case 1 ini jika pengguna memilih satu fungsi, dia akan mencetak laporan harian. Ini menunjukkan bahwa untuk pilihan ini output yang diberikan hanya berupa teks sementara. Yang case kedua, pengguna memilih dua fungsi akan mencetak laporan bulanan belum diimplementasikan dan hanya memberikan output sementara. Yang bagian case ketiga, jika pengguna memilih 3 fungsi untuk menggunakan return untuk langsung keluar dari fungsi menu laporan dan kembali ke bagian yang memanggil, ini menyediakan opsi untuk kembali ke menu utama. Nah, masuk ke bagian fungsi logout. Fungsi ini akan mengeluarkan pengguna dari sistem variabel tersebut, ditetapkan $session login
ke false yang menunjukkan bahwa pengguna tidak dapat masuk lagi. Menampilkan pesan yang menunjukkan bahwa pengguna telah keluar. Terakhir, ia memanggil display login, fungsi yang tidak ditampilkan dalam potongan kode ini, tetapi mungkin menampilkan formulir login lagi. Nah, di sini kita masuk ke bagian jalankan dulu programnya. Menu apanya? Admin. Satu menu kafe. Nah, di sini menu kafe. Admin. Dua. Enter. Pilih bagian menu cafe. Enter. Kita pilih dari 1 atau 2 dan 3. Kita pilih ke nomor 1. Nah, menu utama, laporan harian. Lalu kita masuk ke bagian Dari video yang kami buat tadi, kalau ada kesalahan atau ucap kata yang kami buat, mohon dimaafkan karena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kami sendiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.